Bagaimana panduan tes SKDCAT CPNS, kemudian apa saja kisi-kisinya, serta tips dan trik dalam mengerjakan soal SKDCAT, semua akan kita bahas lengkap di video ini, jadi tonton video sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Min Umri dan itu masih di channel Mr. Milih. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas lengkap dan juga mengulik ya seputar dengan persiapan kalian salah satu tahapan dari pendaftaran, salah satu tahapan dari rangkaian tes CPNS, yakni tahapan tes SKDCAT. Nah, kita akan bahas lengkap apa itu tes SKDCAT, kemudian soalnya berapa, kemudian kisi-kisi apa saja, dan juga tips dan trik serta informasi-informasi lainnya berhubungan dengan tes SKDCAT. Jadi pastikan kalian tonton video sampai tuntas, jangan lupa bantu subscribe channel ini, serta jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan bantu share video ini. Nah, teman-teman semuanya, jika kalian sudah dinyatakan lolos dari tahapan pendaftaran ya, atau tahapan administrasi secara online, kemudian kalian akan melaju ke tahapan berikutnya, yakni tahapan tes SKDCAT. Nah, kapan pelaksanaan tes SKDCAT itu? Jadi kalau menurut jadwal ya, menurut jadwal yang dirilis ini terbaru dari BKN, untuk pelaksanaan tes SKDCAT itu CPNS khususnya tahun 2023 itu akan dijadwalkan pada 9 sampai 18 November tahun 2023. Nah, artinya dari rentang tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 itu pelaksanaan tes SKDCAT CPNS. Tetapi masing-masing instansi ataupun formasi yang dilamar itu ada harinya tersendiri atau nanti ada sesi jam tersendiri tergantung dari aturan dari masing-masing formasi yang teman-teman lamar. Nah, untuk teman-teman yang sudah dinyatakan ya, jadi sudah dinyatakan lolos dari tahapan pendaftaran, baik itu melalui lolos masa sangga ataupun lolos murni. Lolos murni itu dalam artiannya tidak mengikuti masa sangga ya. Kalian setelah pendaftaran kemudian dinyatakan lolos. Nah, kalau kalian sudah dinyatakan lolos, biasanya nanti di bawah kartu atau di bawah akun ya, saat kalian login di akun asosiasi kalian, kemudian di bawah pengumumannya selamat Anda lolos, nanti di bawahnya ada pengumuman kalian diminta untuk mencetak kartu tetapi setelah selesai masa sangga. Nah, nanti kita tunggu dulu. Jadi tunggu dulu teman-teman yang tidak lolos atau TMS, kemudian melaksanakan masa sangga, kemudian penarikan data final. Nah, setelah penarikan data final ini, inilah nama-nama yang nantinya lolos ke tahapan tes SKDCAT, baik itu lolos secara murni atau lolos dari tahapan masa sangga ini. Nah, selanjutnya setelah penarikan data final, biasanya kalian nanti diminta untuk mencetak kartu ujian tes SKDCAT. Nah, cetaknya itu di mana? Cetaknya itu masih di akun SSCSN kalian. Jadi kalian login lagi ke akun CSN kalian, kemudian nanti kalian diminta untuk mencetak kartu pendaftaran peserta ujian tes SKDCAT. Nah, nanti di sana ada tombolnya ya, ada tombolnya kalian untuk mencetak kartu pendaftaran CSN. Nah, di kartu tersebut nanti akan tertera ya, tertera di sana ada lokasi formasinya, kemudian nanti ada informasi instansi, tempat tanggal lahir, dan informasi yang lain-lainnya terkait dengan pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, untuk teman-teman semuanya, dalam kalian pelaksanaan tes SKDCAT itu, semua formasi, semua instansi itu mencetak tes kartu SKDCAT-nya itu tetap semuanya di portal SSCSN, tepatnya di akun masing-masing peserta. Nah, kemudian kapan pelaksanaan tes SKDCAT, jadwalnya di mana, kemudian mungkin jam berapa. Nah, jadi biasanya di kartu tersebut sudah ada ya, sudah ada tertera kalian tesnya lokasinya di mana, kemudian jam berapa, sesi keberapa. Jadi kalau di instansi Kemenkumham itu nanti selain kalian mencetaknya di kartu di portal atau di akun CSN kalian, nanti akan diinfokan juga di masing-masing instansi. Kalau Kemenkumham diinfokan di CSN kemenkumham.go.id, jadi diinfokan di webnya. Nah, kalau kalian lihat seperti gambar di samping ini nanti bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi jadwal seleksi kompetensi dasar, misalnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Nah, ini ada nomor ujian, nomor pesertanya, kemudian nama kalian,
kemudian ada tanggal berapa kalian melaksanakan tes SKDCAT, kemudian sesi keberapa, waktunya jam berapa ke jam berapa, dan juga nomor urutnya. Nah, nanti di sana lengkap. Begitupun dengan instansi-instansi lainnya, kalian bisa cek di portal atau di website dari masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Nah, kemudian untuk kapan kalian mencetak kartu peserta tes SKDCAT ini akan dijadwalkan dari tanggal 5 sampai dengan 8 November. Jadi dari tanggal 5 sampai 8 November ini kalian diminta untuk mencetak kartu ujian tes SKDCAT. Ini bagi peserta yang sudah lolos tahapan seleksi administrasi ya. Nah, nanti saat tanggal 9-nya sampai 18-nya itu pelaksanaan tes SKDCAT. Tes SKDCAT ini cuma sehari. Jadi cuma sehari, kemudian nggak juga seharian ya. Jadi ada sesinya. Biasanya dibagi 2 sesi. Ada sesi pagi, ada sesi siang. Tergantung kalian dapatnya nanti yang di mana. Kemudian tergantung juga kalian nanti jamnya jam berapa. Nah, ada teman-teman yang bertanya, ini khusus untuk formasi penjaga tahanan ya. Bagaimana kalau kalian saat pilih tempat lokasi ujian itu mandiri ya, ataupun di luar dari wilayah tempat kalian mendaftar. Misal kalian mendaftar Jawa Barat, Kanwil Jawa Barat. Kalian tesnya karena dekat dengan Jakarta, kalian mau tes di Jakarta. Untuk tahun 2021 dan juga dikonfirmasi ya beberapa Kanwil bahwa itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena semua tahapan tes formasi penjaga tahanan itu kembali ke tempat kalian di mana mendaftarnya, sesuai dengan Kanwil kalian mendaftar. Kalau kalian mendaftarnya di Kanwil Jawa Barat, semua tahapan tesnya itu di Jawa Barat, baik SKDCAT maupun SKB-nya nanti sampai lolos, sampai penempatan. Jadi tidak bisa. Tapi kita tidak tahu ya kalau aturan 2023 ini karena di webnya itu ada pilihan mandiri, apakah akan bisa dijadwalkan di tempat lain atau tetap akan sesuai dengan jadwalnya. Tetapi kalau dari beberapa Kanwil itu menginfokan bahwa sesuai dengan domisili tempat kalian mendaftar ya. Jadi itu untuk tempat pelaksanaan tes SKDCAT-nya. Nah, selanjutnya adalah apa saja yang teman-teman bawa, kemudian bajunya baju apa ya atau seragamnya apa saat pelaksanaan tes SKDCAT. Jadi saat pelaksanaan tes SKDCAT itu setidaknya ada 3 item yang bisa kalian bawa ya. Yang pertama KTP atau EKTP kalian. Kalau kalian menggunakan surat perekaman EKTP, kemarin yang mendaftar bawa itu surat perekaman EKTP ya. Kemudian kalian juga bawa kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujian ini kalian bawa jadi 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah bawa alat tulis. Alat tulis ini biasanya bisa pena atau pensil ya. Nah, jadi hanya 3 item itu yang kalian bawa. Kalau dulu itu saat COVID 2021 biasanya dibawa masker ya, atau diminta untuk membawa masker dan pensil ya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak lagi. Jadi cukup 3 itu, EKTP, kartu peserta ujian, dan juga alat tulis yakni pensil biasanya atau pena ya, sesuai dengan arahan panitia nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian itu diminta untuk datang kurang lebih 1 jam ya, minimal 1 jam sebelum jadwal ujian. Jadi kalau jadwal ujiannya jam 9, berarti jam 8 itu sudah datang. Kenapa kalian diminta untuk 1 jam sebelum datang? Karena peserta itu kan tes SKDCAT hari itu, sesi itu pagi itu banyak. Jadi kalian nanti akan verifikasi dulu satu-satu. Nah, kalian kalau datang itu datang, kemudian verifikasi nama kalian, kemudian cocok atau enggak, kemudian kalian diperiksa seluruhnya badan, kemudian alat-alat yang atau atribut yang kalian bawa ya itu akan diperiksa, kemudian baru masuk ujian. Jadi itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Itu kenapa kalian diminta untuk datang 1 jam sebelum jadwal pelaksanaan SKDCAT kalian. Dan kemudian ini biasanya tidak kalian diperkenankan untuk membawa kendaraan pribadi karena di beberapa lokasi ujian itu tidak menyediakan parkir. Jadi kalau kalian mau parkir secara mandiri, ya itu kehilangan dan sebagainya tanggung jawab dari peserta ya. Jadi kalau panitia biasanya tidak menyarankan untuk membawa kendaraan pribadi. Bisa diantar, bisa juga kalian menggunakan ya kendaraan ataupun menggunakan seperti ojek online dan juga sebagainya. Nah, kemudian untuk pakaian. Nah, ini pakaian juga. Pakaian yang digunakan biasanya adalah itu baju kemeja lengan panjang polos tanpa motif. Baju putih kemeja ya. Jadi baju putih kemeja seperti layaknya kalian ingin melamar pekerjaan ya. Nah, kemudian untuk celananya ini kalian menggunakan celana dasar warna hitam ya.
mau itu berbahan dasar licin atau seperti drill ya, yang penting celana dasar warna hitam. Untuk wanita boleh nggak pakai celana? Boleh, asalkan celana dasar. Kemudian pakai rok juga, kalau mau yang pakai rok wanitanya boleh ya, silakan. Nah, tetapi tidak boleh menggunakan celana jeans hitam atau chinos hitam, itu tidak boleh ya. Biasanya ada beberapa peserta tahun kemarin itu disuruh untuk mengganti, disuruh pulang terlebih dahulu ganti celananya. Kemudian untuk jilbabnya yang menggunakan hijab, jilbabnya warna hitam ya, bisa disesuaikan. Kalian mau dililit sampai leher ya, untuk kombinasinya silakan, nggak jadi masalah. Yang tidak menggunakan hijab ya, rambutnya dirapikan saja. Nah, untuk laki-laki juga rambutnya silakan dirapikan. Kemudian untuk sepatunya ini sepatu pantofel untuk laki-laki atau sepatu PDH ya, warna hitam ya. Kemudian untuk wanita biasanya bisa menggunakan flat shoes ya, atau menggunakan ya untuk sepatu kerja lah ya, sepatu kerja, pantofel kerja seperti itu yang hitam ya. Kalau kalian lihat sepatu paskibraka kurang lebih seperti itulah ya untuk sepatu yang dikenakan ya oleh wanita. Jadi jangan sampai salah, kalian seragam untuk ataupun pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan SKDCAT nantinya. Kemudian untuk selanjutnya apa saja kisi-kisi, kemudian jumlah soal, dan juga mungkin berapa penilaian tahun ini. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, perhatikan bersama adalah semua formasi tes CPNS apa saja kalian ikuti, formasi kejaksaan, formasi Kemenkumham, KPK, BKN ya, semua CPNS-nya itu tes SKDCAT-nya sama ya, soalnya sama, penilaiannya sama, kisi-kisinya sama ya, passing grade-nya juga sama, kecuali passing grade yang seperti jalur disabilitas itu akan berbeda tentunya. Tapi kalau yang umum itu semuanya sama. Nah, kita lihat untuk jumlah soalnya ya, ini aturan terbaru ya. Jadi ini aturan terbaru tahun 2023 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023. Nah, terkait dengan jumlah soal dan juga nilai ambang batasnya. Jadi untuk tahun 2023 ini kurang lebih masih sama dengan tahun 2021. Tidak ada yang berubah ya. Mulai dari jumlah soal sebanyak 110 soal, kemudian durasi pengerjaannya 100 menit, dan juga untuk bobot penilaiannya ini masih sama ya. Untuk jumlah soal ya, jumlah soal terlebih dahulu. Untuk jumlah soal ini TKP 45 soal, TIU 35 soal, TWK 30 soal. Nah, kemudian untuk nilai ambang batasnya, nah nilai ambang batas atau passing grade ini masih sama dengan tahun 2021. Kalau TKP 166 poin, untuk TIU 80 poin, dan untuk TWK 65 poin. Jadi ini nilai minimal dari masing-masing kategori soal ya, yang harus kalian capai, yang disebut dengan nilai ambang batas atau nilai passing grade-nya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya masih sama ya. Untuk tahun 2023 ini, untuk materi TWK itu seputar materinya terkait dengan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bahasa Indonesia. Kemudian untuk materi TKP masih sama, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Dan juga untuk materi TIU ada 3 sub item, yakni kemampuan verbal terdiri dari soal analogi, silogisme, dan analitis. Kemampuan numerik ada berhubungan dengan hitung-hitungan, biasanya ya, ada deret angka, berhitung, soal cerita. Kemudian ada soal gambar juga yang disebut dengan kemampuan figural, yakni terdiri dari analogi gambar, ketidaksamaan gambar, dan juga serial. Nah, ini kisi-kisinya masih sama dengan tahun 2023, jadi belum ada perubahan. Nah, kita bahas terkait dengan penilaian kelolosan, penilaian lulus dari tahapan tes SKDCAT menuju tahapan SKB. Nah, setidaknya jika teman-teman ingin lolos ya tes SKDCAT ke SKB ini, ada 2 penilaian yang harus kalian lewati. Penilaian yang pertama adalah kalian wajib lolos passing grade dari ketiga kategori soal ya. Maksudnya bagaimana? Jadi, masing-masing kategori soal itu ada TWK, TIU, TKP ya. Itu semuanya ada nilai ambang batas atau nilai minimal yang wajib kalian capai. Contohnya,
Untuk TWK itu minimal nilai yang harus kalian capai adalah 65 poin. Kemudian TIU adalah 80 poin dan TKP 166 poin. Nah, 3 ini wajib kalian harus dapat nilai minimal saja kalau untuk mau lolos ke penilaian yang kedua. Ya, jadi kalian harus lewati nilai ambang batas ini. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau TWK-nya dapat 65 poin, berarti lolos passing grade di TWK. Kemudian TIU-nya dapat 70 poin ya. Nah, artinya tidak mencapai nilai minimal. Kemudian TKP-nya 166 atau 200 poin dapatnya. Kira-kira lolos nggak passing grade? Nggak lolos. Kenapa? Karena TIU-nya cuma dapat 70. Sedangkan nilai minimal yang harus dicapai adalah 80. Kemudian misalnya contoh TIU dapat 100 nilainya, TWK dapat 100. Kemudian TKP dapatnya 165 poin, kurang 1 poin. Kira-kira lolos nggak passing grade dan melaju ke penilaian kedua? Jawabannya tidak, karena TKP-nya kurang 1 poin ya. Nah, itulah kenapa walaupun kurang 1 poin itu tidak ada toleransi. Jadi teman-teman wajib, syarat pertamanya adalah lolos dari ketiga kategori soal ini. Jadi TKP ini setidaknya dapat 166 poin ya minimalnya. Kalau bisa lebih bagus. TIU minimal harus dapat 80 poin, kemudian TWK minimal harus dapat 65 poin ya. Kalau mau lolos ke penilaian yang kedua. Kemudian penilaian yang kedua apa? Kalau penilaian yang pertama tadi harus lolos passing grade dari ketiga kategori soal, yang kedua harus lolos perankingan ya. Nah, penilaian yang kedua ini kalau mau lolos perankingan harus lolos dulu passing grade. Kalau kalian nggak lolos passing grade, ya nggak akan bisa ikut perankingan ya. Nah, jadi kalau sudah lolos passing grade ya, semua kategori soal memenuhi minimal nilai yang disyaratkan, kemudian maju yang kedua adalah penilaian atau masuk dalam rankingan dari 3 kali kuota yang dibutuhkan. Nah, penilaian kedua ini adalah kalian masuk rankingan dari 3 kali kuota yang dibutuhkan. Maksud dari 3 kali kuota yang dibutuhkan ini bagaimana? Jadi tergantung dengan kuotanya. Kuota ini terbagi menjadi 2. Ada formasi yang kuotanya nasional, ada formasi kuotanya yang dibagi per wilayah. Contoh formasi yang kuota nasional itu apa formasinya? Formasi kejaksaan penjaga tahanan itu kuotanya kuota nasional, jadi tidak ada dibagi kuota per kantor wilayah atau per provinsi. Kalau kuota yang ada dibagi per kantor wilayah dan per provinsi itu adalah seperti contohnya kuota penerimaan CPNS Polsuspas atau penjaga tahanan Kemenkumham ya. Nah, itu harus kalian bedakan dulu. Kemudian ada juga yang kedua, kuotanya ini ada khusus untuk kuota wanita, ada kuota pria, ada kuota bersama. Nah, kalau kejaksaan penjaga tahanan itu tidak ada kuota wanita, kuota pria ya. Semuanya kuotanya nasional atau semua gender ya. Tapi kalau Kemenkumham, Polsuspas itu dibagi per gender. Ada kuota laki-laki, ada kuotanya perempuan. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Nah, kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Misalnya formasi penjaga tahanan kejaksaan dibuka sebanyak 1000 kuotanya ya, atau 1000 orang yang nanti akan diterima. Nah, kemudian dikali 3 ya, jadi 3000 jadinya. Jadi ranking 1 sampai dengan ranking 3000 itu melaju ke tahapan SKB ya. Nah, seperti itu ya. Nah, artinya karena mereka tidak ada kuota laki-laki dan kuota perempuan di kejaksaan ini, jadi semua digabungkan. Ranking 1 sampai ranking 30 itu semuanya digabungkan. Tidak ada kuota khusus perempuan atau ranking khusus perempuan, ranking khusus laki-laki, tidak ada. Nah, kita contoh juga untuk Kemenkumham. Contohnya kita ambil ya. Untuk Kanwil Sumsel ya, Kanwil Sumsel atau Kantor Wilayah Sumsel, kuota laki-lakinya sebanyak 30 orang contohnya ya. Nah, kuota perempuannya sebanyak 5 orang dikali 3. Nah, jadi untuk kuota laki-laki yang lolos ke tahapan SKB ini ya, ranking dikali 3, 30 kali 3 artinya ranking 1 sampai ranking 90 melaju tahapan SKB.
Untuk wanita karena kuotanya cuma 5 jadi dikali 3, ranking 1 sampai dengan ranking 15 itu melaju ke tahapan SKB. Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan 3 kali dari kuota formasi yang dibutuhkan. Jadi di ranking nanti kemudian nilai yang sudah kalian dapatkan itu dijumlahkan. Jadi yang masuk dalam hitungan 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan itu melaju ke tahapan SKB. Di SKB nanti akan kalian tes lagi dan diambil sesuai dengan kuota yang telah ditentukan di awal. Kuota di awal kan kalau perempuan tadi Sumsel kan cuma 5 misalnya. Berarti dari ranking 1 sampai ranking 30 akan semuanya di tes KB itu mereka tes lagi ya, kemudian hanya diambil 5 lagi yang dinyatakan lolos menjadi ASN Kemenkumham Formasi Penjaga Tahanan Wanita di kantor wilayah Sumsel ya. Jadi seperti itu ya untuk penilaian dari tes KDCAT. Harus lolos passing grade, harus masuk rankingan dari 3 kali kuota yang dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya kalau ada yang bertanya juga skor aman itu berapa sebenarnya? Nah, sebenarnya ya kalau saya bilang ya tidak ada yang berapa skor aman yang harus kalian dapatkan kalau mau lolos tes KDCAT. Sebenarnya skor aman itu tergantung dari jumlah kuota formasi ya. Semakin dikit kuota formasi, semakin besar juga skor yang harus bersaing nantinya. Kalau kuotanya cuma 2 dikali 3 artinya cuma 6 orang. Nah, ranking 1 sampai ranking 6 ini pasti skornya yang paling tinggi ya. Tapi kalau kita mengacu ke tahun 2021 sebenarnya kalau mau aman skor itu ya, kalian setidaknya dapat 450-an lah. Kalau 450 atau di atas 400 masih ada harapan peluang kalian lolos ya rankingan dan maju ke tahapan SKB ya. Tapi jangan menjadi patokan 300 sudah cukup lah ya, atau 400 sudah cukup lah. Kalau bisa itu ya semua soal itu benar, 110 soal itu benar semuanya. Itu lebih baik, jadi skornya 550 poin. Wah, ini langsung diliput nasional kalian kalau misalnya bisa tembus semua soal, 110 soal itu benar ya. Nah, kemudian kita bahas juga terkait dengan tips dan triknya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang juga meminta pengalaman bagaimana tips dan trik mengerjakan SKDCAT ini ya. Nah, yang pertama dan saya rasa harus ya, kalian saat mengerjakan SKDCAT, saat kalian datang ke lokasi SKDCAT, masuk ke ruangan, yang pertama wajib ya, kalian awali semua kegiatan dan mengerjakan soal dengan doa. Apapun agama kalian berdoa. Karena secara psikologi terkadang kita itu kalau sudah berdoa itu kita tingkat kepedean keyakinan kita itu lebih meningkat ya. Dan sedikit banyaknya itu mempengaruhi kita untuk bisa lebih tenang dan kita juga tidak gampang grogi. Jadi apa hafalan yang kita atau materi yang sudah kita pelajari itu tidak akan hilang. Karena kalau kita grogi, kita stres di ruangan ujian ya, apa yang sudah kita pelajari terkadang itu akan lupa semuanya, blank ya. Padahal di luar ruangan tadi udah belajar, buka-buka buku dan sebagainya ya, catatan-catatan. Kemudian masuk ke ruangan tes, blank, semuanya hilang ya. Jadi kalian harus bisa menguasai ketenangan diri kalian, ya itulah salah satunya kalian bisa awali semua kegiatan dan sebelum mengerjakan soal itu dengan doa. Kalau saya dulu setiap kali jawaban itu saya klik, saat saya ingin mengklik jawaban ya saya berdoa dulu ya, gitu ya. Jadi itu yang pertama, awali mengerjakan soal dengan doa. Kemudian kalian harus juga tahu ya, yang mana soal yang susah, soal yang gampang. Jadi kalau soal itu dianggap susah ya, kalian silakan lewatkan. Jadi jangan sampai kalian terpaku dengan satu soal itu, alhasil kehabisan waktu. Ya karena 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit, artinya satu soal itu tidak bisa dikerjakan dalam waktu lebih dari 1 menit ya. Artinya 1 menit itu sudah waktu sangat maksimal setiap menjawab satu soal. Jadi kalau kalian rasa soal itu sulit, ya udah lewatkan ya. Karena di layarnya nanti ada tampilan. Kalau layarnya merah ya berarti belum dikerjakan. Kalau hijau biasanya atau biru itu sudah dikerjakan. Nanti kalian bisa kembali lagi kerjakan. Yang kedua adalah baca soalnya sebelum narasi. Ini kenapa saya bilang baca soal sebelum narasinya. Karena sekarang kan soal SKDCAT apalagi TWK itu kan panjang-panjang soalnya. Atau ada TIU itu ya soalnya memang panjang. Ada soal cerita. Nah kalian itu baca dulu soalnya, jangan baca narasinya atau baca ceritanya.
Jadi kalian harus tahu dulu apa yang diminta dari soal ini, baru kalian cari jawabannya. Kalau kalian baca semuanya dulu ya narasinya, kemudian kalian baru baca soal, yang diminta cuman misalnya yang hanya paragraf 2-nya saja. Nah, kalian sudah baca, ya artinya kalian kehabisan waktu, itu ya. Jadi baca dulu soalnya, baru kalian cari jawabannya di narasi. Ini khusus bisa diterapkan salah satunya di soal-soal yang memiliki cerita ya panjang atau soal penalaran ya. Kemudian manajemen waktu. Nah, ini juga penting manajemen waktu ini karena 100 menit sebisa mungkin kalian bagi menjadi 4 waktu. TIU, TWK, TKP itu 30 menit, 30 menit, kemudian sisa 10 menit untuk kalian mengerjakan soal yang belum atau mengkoreksi jawaban ya. Jangan cepat-cepat keluar ya. Kalian koreksi dulu jawaban kalian. Jadi dibagi waktunya. Kemudian selanjutnya adalah wajib mengisi semua jawaban. Jadi kalau untuk sistem penilaiannya, kalau TIU dan TWK itu benar satu soal itu nilainya 5, kalau salah atau tidak mengisi nilainya 0. Tetapi kalau TKP kalian menjawab jawaban yang manapun ada nilainya karena A, B, C, D, E itu memiliki bobot poin masing-masing. Yang paling tinggi itu 5. Yang jawabannya mungkin agak lebih tepat 4. Enggak tepat pun ya, itu nilainya masih dapat 1 ya. Jadi 1 nilainya. Jadi tetap teman-teman semuanya kalau bisa ya, jangan kalau bisa, wajib ya, tahu nggak tahu jawaban itu isi. Apalagi soal TKP, sayang. Soal TKP kalau nggak jawab 0 poinnya. Kalau jawab walaupun salah pun ya, kurang tepat pun masih dapat nilai. Ya siapa tahu nilainya 5 ya. Nggak tepat pun nilainya dapat 1 ya, jadilah ya. Jadi itu, jawab semua, isi semua jawabannya ya. Jangan sampai kalian tidak mengisi ya. Kalau misalnya udah sangat di akhir, silakan kalian ya klik-klik aja sesuai dengan hati nurani kalian yang mana. Siapa tahu jawabannya benar ya. Dan tips berikutnya adalah ini sering teman-teman juga banyak kendala ya, karena mudah terpengaruh dengan peserta lainnya. Peserta udah keluar duluan, ada yang saat keluar ruangan sudah mengerjakan itu senyum lebar ya, atau ada yang nangis. Karena saat kalian sudah tes SKDCAT, kalian bisa lihat di layar nantinya berapa skor kalian, lolos nggak passing grade. Kalau nggak lolos ya otomatis nggak akan lolos tes SKDCAT. Kalau lolos pun tes SKDCAT passing grade, lolos passing grade ya, kalian perlu was-was ya, karena belum tentu masuk rankingan ya. Jadi kalian sebisa mungkin lolos passing grade dan kejar nilai setinggi mungkin. Jadi jangan terpengaruh dengan peserta lainnya, fokus dengan layar. 100 menit itu menentukan masa depan kalian ya. Jadi 100 menit pengerjaan SKDCAT, kalian di depan layar kalian masing-masing, itu mempengaruhi masa depan kalian. Jadi kalian itu kalau saya mengerjakan SKDCAT itu ingat, oh ada orang yang saya cintai, entah itu orang tua, kekasih, istri, anak ya, suami yang menunggu hasil terbaik saya keluar dari sini. Ya, itu bisa menjadi motivasi teman-teman semuanya ya. Jadi itu ya. Dan untuk tes SKDCAT ini tidak perlu kalian bawa laptop, bawa ini karena sudah disediakan oleh panitia. Ini masih ada juga yang bertanya ya. Jadi sudah disiapkan. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan persiapan tes SKDCAT nantinya. Saya harap teman-teman belajar karena tes SKDCAT ini tidak bisa kalian otak-atik ya, dalam artian mau anak presiden pun kalau nggak lolos ya nggak akan lolos ya. Jadi nggak ada yang istilahnya, karena di sana kan masih banyak tuh yang bilang oh SKDCAT bisa dimanipulasi, titipan dan sebagainya. Ya kalau ketahuan ya tentunya akan didiskualifikasi ya, entah itu bagaimana sistemnya. Kalau untuk 2021 ada pakai robot itu ya, nggak tahu lah saya bagaimana sistemnya ya. Ya ketahuan akhirnya ya didiskualifikasi, dan bisa saja yang ininya yang panitia terlibat atau stakeholder di dalamnya itu bisa dipenjara ya. Nah, jadi teman-teman harus banyak belajar, jangan lupa kalian pelajari sesuai dengan kisi-kisi apa yang dikasih, sudah saya jelaskan tadi. Dan kalau teman-teman ingin ikut ya, mungkin lebih intens lagi belajarnya, bisa ikut bimbel. Nah, kebetulan juga untuk bimbingan belajar ini masih dibuka, jadi kalau teman-teman ingin mendaftar silakan kalian daftar, bisa DM ke Instagram saya Mili Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Tapi sebenarnya untuk belajar itu dimanapun bisa. Kalian mau ikut bimbel, kalian mau belajar mandiri, kalian mau beli buku, belajar di YouTube, tonton di Google, sekarang kan sudah banyak ya. Jadi tidak harus teman-teman kalian mau ikut misalnya ikut bimbel, beli buku dan sebagainya. Tergantung
kalian maunya yang mana. Tapi kalau misalnya ikut bimbel ya mungkin lebih terarah ya. Sekali lagi teman-teman, silakan saya ucapkan selamat berjuang, selamat belajar, dan juga jangan lupa ya berdoa semoga teman-teman lolos untuk menjadi ASN tahun 2023 ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan silakan bantu share video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.